Paris dikenal sebagai kota cahaya. Namun, apa yang terjadi ketika cahaya itu meredup dan bayangan mulai memperlihatkan kisah lain yang jarang dibicarakan? Bagaimana mungkin ibu kota Prancis, yang setiap tahun menarik lebih dari 30 juta wisatawan, juga menjadi tempat bagi lebih dari 150.000 orang yang hidup tanpa tempat tinggal layak? Dan bagaimana dengan meningkatnya kasus pencopetan yang memburu warga lokal maupun turis? Hari ini, kita akan melihat sisi lain Paris, sisi yang tidak selalu muncul di kartu pos, brosur wisata, atau unggahan media sosial. 1. Ancaman pencopetan yang merajalela. Mari kita mulai dari masalah yang hampir menyentuh setiap pengunjung Paris. Pencopetan dan pencurian kecil. Menurut Prefecture de Police de Paris, kasus pencurian di ibu kota meningkat 18% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, pencopetan menyumbang lebih dari 40.000 laporan setiap tahun. Metro Paris masih menjadi salah satu titik paling rawan. Jalur yang sering disebut berisiko tinggi meliputi jalur 1, 4, Siman dan jalur 11 yang terkenal padat dan kacau. Stasiun seperti Châtelet-les-Halles, Gare du Nord, serta Saint-Michel Notre-Dame juga menjadi lokasi rawan, terutama pada jam sibuk dan musim wisata. Namun, yang membuat pencopetan di Paris terasa berbeda adalah tingkat organisasinya. Ini bukan sekadar kejahatan spontan. Aparat Prancis telah mengidentifikasi jaringan terorganisasi yang bergerak dengan ketelitian tinggi. Banyak kelompok ini melibatkan anak di bawah umur yang menghadapi konsekuensi hukum lebih ringan dan menggunakan teknik pengalihan perhatian yang sangat rapi. Beberapa modus sudah terkenal: trik gelang persahabatan, cincin yang seolah ditemukan di tanah, petisi palsu, hingga pertunjukan jalanan atau kerumunan yang sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian. Area seperti Menara Eiffel, Sacré-Cœur, Champs-Élysées, dan Louvre tetap menjadi sasaran utama. Pemerintah telah meningkatkan patroli polisi dan kampanye kesadaran publik. Pada 2024, Prefecture de Police meluncurkan operasi pencopet dengan mengerahkan petugas berpakaian sipil di kawasan wisata, menghasilkan lebih dari 2.000 penangkapan. Namun, para kritikus menilai sistem hukum yang berputar cepat membuat banyak pelaku kembali ke jalan hanya dalam hitungan jam. 2. Krisis tunawisma sekarang. Mari kita bicara tentang salah satu krisis paling terlihat namun sering diabaikan di Paris. Tunawisma. Data terbaru dari Nuit de la Solidarité pada Januari 2025 menunjukkan bahwa lebih dari 3.600 orang tidur di jalanan Paris setiap malam. Angka ini naik 12% dari tahun 2024, dan belum termasuk ribuan orang lain yang tinggal di tempat penampungan sementara, bangunan kosong, atau hunian tidak stabil. Fondation Abbé Pierre, salah satu organisasi utama yang menangani isu tunawisma di Prancis, memperkirakan bahwa wilayah Paris Raya menampung sekitar 350.000 orang dalam situasi tanpa tempat tinggal layak pada tahun 2024. Ini termasuk keluarga di akomodasi darurat yang sesak, orang yang tidur di mobil, serta mereka yang berpindah dari sofa teman ke jalanan. Yang membuat krisis ini begitu menyayat hati adalah kontrasnya. Paris adalah salah satu kota termahal di dunia. Namun di sekitar Gare du Nord, tenda-tenda berjajar di tepi jalan. Canal Saint-Martin, yang dahulu dikenal sebagai kawasan trendy bagi kaum muda profesional, kini juga menjadi tempat berdirinya tempat berlindung darurat di bawah jembatan dan sepanjang jalur pejalan kaki. Menurut SAMU Social de Paris, 38% orang yang tidur di jalan merupakan warga negara asing. Banyak di antaranya pencari suaka yang menunggu proses hukum. Perempuan mencakup 22% dari populasi tunawisma, angka yang meningkat 2 kali lipat sejak 2020. Yang paling mengejutkan, hampir 2.000 anak hidup di akomodasi darurat. Pemerintah Prancis mengalokasikan 3,21 miliar dolar untuk bantuan perumahan pada 2024. Namun, situasinya terus memburuk. Kekurangan rumah terjangkau di Paris membuat kelompok rentan semakin terdorong ke jalan. Rata-rata sewa dapat menghabiskan 60% dari pendapatan median. Sementara, daftar tunggu rumah sosial di Paris telah melampaui 200.000 permohonan, dengan waktu tunggu rata-rata 7 tahun. Tempat penampungan darurat beroperasi pada kapasitas 55% sepanjang tahun. Bahkan pada musim dingin yang berat, banyak orang tetap tidur di luar. Layanan darurat 112, yang mengordinasikan penempatan tempat tidur, melaporkan hanya mampu memenuhi sekitar 40% permintaan setiap malam. 3.
distrik hiburan malam dan kerentanan tersembunyi. Pigalle dikenal luas sebagai kawasan hiburan malam Paris, rumah bagi Moulin Rouge, dan kehidupan malam yang ramai. Namun di balik lampu terang dan pertunjukan panggung, terdapat realitas lain, jaringan terorganisasi yang memanfaatkan orang-orang rentan. Menurut data terbaru dari Central Office for the Protection of Persons, Paris menyumbang sekitar 35% dari kasus semacam ini yang teridentifikasi di Prancis, dengan Pigalle sebagai salah satu titik penting. Paris Solidarity Bar mencatat hingga 2003 orang yang bekerja di layanan personal informal pernah menjalani pemeriksaan dokumen identitas di hutan Vincennes, dan 37 diantaranya menerima perintah meninggalkan negara tersebut. Fondation Cell memperkirakan antara 30.000 hingga 40.000 orang di Prancis terlibat dalam pengaturan layanan personal yang sangat dikendalikan, dengan sekitar 8.000 orang berada di kawasan Paris. Lebih mengkhawatirkan lagi, 93% disebut berada di bawah pengaruh kuat pihak luar, sehingga tidak sepenuhnya bertindak secara mandiri. Pada Maret 2025, otoritas Paris memulai kampanye terhadap lebih dari 400 tempat kebugaran dan relaksasi yang dicurigai menawarkan layanan di luar izin resmi mereka. Tujuannya adalah menutup usaha semacam itu melalui aturan perizinan pekerjaan tidak terdaftar dan ketentuan izin tinggal. Berdasarkan hukum yang berlaku, pelanggan dalam transaksi terlarang dapat dikenai hukuman, sementara penyedia layanan umumnya tidak dikriminalisasi. Kelompok advokasi Zero Macho mengidentifikasi 26 tempat serupa di pusat Paris, dengan banyak tempat memakai istilah berkode seperti tantrik untuk menyamarkan aktivitas yang tidak dicantumkan secara terbuka. Pada 2024, unit investigasi khusus kota menjalankan 180 operasi, menghasilkan 340 penangkapan, dan membantu 89 orang yang diidentifikasi berada dalam kondisi buruk. Pada Juli 2025, putusan pengadilan besar menyatakan 3 orang bersalah atas perlakuan buruk terhadap pekerja selama panen anggur 2023 di wilayah Champagne. Sebagian besar pekerja, banyak berasal dari Afrika Barat, dibawa melalui tawaran kerja menyesatkan, fenomena mengemis. Jika berjalan di Paris hari ini, Anda akan melihat aktivitas mengemis dalam skala yang sulit dibayangkan 20 tahun lalu. Survei terbaru dari Institut National de la Statistique et des Études Économiques menunjukkan bahwa pengemisan terorganisasi meningkat 45% sejak 2020, dengan lebih dari 3.000 orang secara rutin mengemis di wilayah metropolitan Paris. Masalah ini rumit karena banyak aktivitas tersebut tidak berdiri sendiri. Aparat Prancis telah mengidentifikasi jaringan yang mengordinasikan pengemis di berbagai titik kota, sering melibatkan anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Prefektur de Police melaporkan bahwa 60% aktivitas mengemis di kawasan wisata menunjukkan tanda-tanda organisasi, termasuk pengantaran ke lokasi tertentu dan pengumpulan hasil oleh pihak pengendali. Data sosial menunjukkan bahwa 40% pengemis di Paris adalah warga negara asing. Banyak berasal dari Romania dan Eropa Timur. Mereka sering hidup dalam kondisi rapuh di kamp-kamp darurat pinggiran kota, lalu dibawa setiap hari ke pusat Paris, tempat arus turis paling padat. Brigade de Protection des Mineurs mengidentifikasi lebih dari 400 individu yang terlibat dalam aktivitas mengemis pada 2024. Dengan banyak di antaranya dimanfaatkan oleh orang dewasa yang mengeksploitasi kerentanan mereka untuk menarik simpati pejalan kaki. Dampaknya juga terasa secara ekonomi. Paris Chamber of Commerce memperkirakan bahwa pengemisan agresif merugikan kota sekitar $174 juta per tahun akibat hilangnya pendapatan wisata dan meningkatnya biaya keamanan. Banyak bisnis di kawasan wisata melaporkan bahwa aktivitas mengemis terus-menerus di depan tempat usaha membuat pelanggan menjauh dan menciptakan rasa tidak nyaman. Pemerintah Prancis masih kesulitan mengatasinya. Undang-Undang 2003 yang melarang pengemisan agresif menghasilkan lebih dari 8.000 sanksi pada 2024. Namun, para kritikus menilai memberi denda kepada orang yang tidak punya uang bukanlah solusi. Pendekatan seperti program sosial dan bantuan perumahan dinilai lebih menjanjikan, tetapi membutuhkan sumber daya jauh lebih besar. Suka dengan video ini? Sebelum kita lanjut, tekan lonceng notifikasi. Bagikan kepada teman-teman Anda,
dan tekan tombol berlangganan jika belum. Dukungan Anda sangat berarti, dan saya akan terus menghadirkan konten yang lebih menarik. 5. Sampah dan ledakan populasi tikus. Mungkin tidak ada masalah yang lebih jelas menggambarkan tantangan infrastruktur Paris, selain persoalan sampah dan meningkatnya populasi tikus. Kota ini menghasilkan sekitar 3,2 juta ton sampah setiap tahun. Ketika aksi mogok petugas kebersihan terjadi berulang kali, krisis ini langsung terasa oleh warga maupun wisatawan. Angkanya mengejutkan. Populasi tikus Paris diperkirakan mencapai 4 hingga 6 juta ekor, sekitar 2 tikus untuk setiap 1 penduduk manusia. Servis munisipal menerima lebih dari 6.000 keluhan terkait tikus pada 2024, meningkat 30% dari tahun sebelumnya. Studi interaktif pada Juni 2025 memetakan lebih dari 1.050 lokasi yang terinvestasi tikus di seluruh Paris, menunjukkan kenaikan 32% laporan warga sejak 2022. Kawasan paling terdampak meliputi arrondissement ke-9, ke-10, dan ke-12 yang padat, memiliki infrastruktur bawah tanah tua, serta volume limbah makanan yang tinggi. Menjelang Olimpiade dan demi menghindari sorotan negatif, pemerintah melakukan pembersihan besar-besaran, menutup akses tikus dari saluran bawah tanah di lokasi penting, serta memasang tempat sampah anti-tikus dan perangkap di sekitar Menara Eiffel, Champs-Élysées, dan area Olimpiade. Namun, Paris kini tampaknya bergerak dari pendekatan pemberantasan menuju hidup berdampingan. Wakil Wali Kota Anne-Claire Bus menyatakan bahwa tikus berguna dalam menjaga saluran bawah tanah, tetapi mereka seharusnya tetap berada di sana. Pernyataan ini menandai perubahan simbolis dari strategi pemusnahan agresif. 6. Katakomba Paris. Di bawah jalanan Paris terdapat salah satu tempat wisata paling kelam di dunia, katakomba, yang menyimpan sisa-sisa lebih dari 6 juta manusia. Secara resmi, tempat ini diperkenalkan sebagai situs sejarah. Namun, lorong bawah tanah itu juga memperlihatkan sisi gelap masa lalu dan masa kini Paris yang jarang dipikirkan pengunjung. Katakomba bukan hanya kumpulan tulang tua. Ia adalah bukti perjuangan Paris menghadapi penyakit dan kegagalan tata kota. Dibuat pada akhir abad ke-18 ketika pemakaman yang penuh sesak menimbulkan risiko kesehatan serius, katakomba menjadi solusi atas krisis yang menyebabkan ribuan warga Paris terdampak air tercemar dan wabah penyakit. Yang tidak banyak diketahui, tur resmi katakomba hanya mencakup kurang dari 2% dari jaringan bawah tanah yang sebenarnya. Paris berdiri di atas lebih dari 300 km terowongan. Banyak di antaranya tidak dipetakan dan berbahaya. Servis teknik mencatat puluhan insiden setiap tahun, termasuk orang yang tersesat di area terlarang dan membutuhkan penyelamatan darurat. Eksplorasi ilegal di bagian terlarang katakomba, dikenal sebagai kataphilia, telah menjadi masalah keselamatan serius. Polisi melakukan 27 operasi pada 2024 untuk mengeluarkan pengunjung ilegal dari lorong berbahaya, termasuk beberapa kasus yang membutuhkan perawatan medis akibat cedera atau tekanan psikologis karena tersesat di bawah tanah. Lebih mengkhawatirkan lagi, aparat menemukan bukti aktivitas ilegal di bagian yang tidak terpetakan, termasuk produksi zat terlarang, pesta ilegal, dan kegiatan ritual tertentu. Sifatnya yang terpencil dan seperti labirin, membuat tempat ini menarik bagi kelompok yang ingin bersembunyi dari pengawasan normal polisi. Dampak psikologis terhadap pekerja dan pengunjung rutin juga menjadi perhatian. Beberapa pegawai bahkan meminta dipindahkan setelah merasakan ketakutan mendalam dan klaustrofobia yang berat. Biaya hidup yang sangat tinggi. Paris terus masuk daftar kota termahal di dunia. Namun data 2025 menunjukkan bahwa krisis biaya hidup telah mendorong kelas menengah ke titik yang sangat sulit. Menurut laporan terbaru dari Institut Nasional, rumah tangga Paris rata-rata menghabiskan 42% pendapatan hanya untuk tempat tinggal, jauh di atas ambang 30% yang dianggap berkelanjutan oleh ekonom. Ketimpangan kota ini terlihat jelas dari angka-angka. Sewa median apartemen satu kamar di pusat Paris mencapai sekitar $1.600 per bulan pada 2025. Sementara itu, gaji median pekerja di bawah usia 30 tahun hanya sekitar $2.550 per bulan. Artinya banyak profesional muda harus menghabiskan lebih dari 60% pendapatan mereka hanya untuk hunian dasar, menyisakan sedikit uang untuk makanan, transportasi, dan kesehatan. Situasi ini menciptakan apa yang disebut sosiolog sebagai kemiskinan perumahan di kalangan kelas menengah.
Observatory of Housing Costs menemukan bahwa 182.000 rumah tangga Paris hidup dalam kondisi sesak, termasuk keluarga beranggotakan 4 orang atau lebih yang berbagi apartemen satu kamar. Banyak profesional akhirnya pindah ke pinggiran kota hingga 2 jam dari pusat, menghabiskan 4 jam sehari untuk perjalanan, dan lebih dari $350 per bulan untuk transportasi. Harga makanan juga mencapai tingkat krisis. Keluarga Paris rata-rata menghabiskan 23% pendapatan untuk belanja bahan makanan, dibandingkan 13% di kota-kota Prancis lainnya. Makan siang sederhana di pusat Paris rata-rata sekitar $21, membuat banyak pekerja tidak mampu makan dekat tempat kerja. Lembaga amal Restaurants du Cœur melaporkan melayani 45.000 makanan setiap minggu untuk keluarga pekerja yang tetap kesulitan memenuhi gizi layak meski memiliki pekerjaan. Dampak psikologisnya nyata. Paris Public Health Department mencatat peningkatan 28% kunjungan medis terkait stres pada 2024, dengan kecemasan finansial sebagai faktor utama. Para ahli kesehatan mental melaporkan bahwa sindrom Paris kini tidak hanya dialami turis, tetapi juga warga yang merasa terjebak oleh tekanan ekonomi kota. Kaum muda paling terdampak. National Institute of Youth melaporkan bahwa 67% warga Paris berusia 18 hingga 25 tahun tinggal bersama orang tua karena biaya perumahan, dibandingkan 42% di kota besar Prancis lainnya. Ini menciptakan generasi profesional terdidik yang sulit mencapai kemandirian dasar, meskipun memiliki pekerjaan baik dan gelar universitas. Dengan biaya hunian yang melonjak, perjalanan kerja yang panjang, dan harga makanan yang terus naik, perubahan apa yang seharusnya segera dilakukan Paris agar para pekerja tetap mampu tinggal di kota ini? 8. Rasisme. Meningkatnya rasisme di Paris telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, tindakan rasis dan xenofobia meningkat 32% pada 2023, sementara insiden antisemit melonjak 24%. Tindakan anti-muslim naik hampir 30%, menciptakan suasana takut dan terpecah yang bertentangan dengan nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah kekerasan nyata terhadap manusia nyata. Pada awal 2025, rumah-rumah warga Yahudi, sinagoge dan toko-toko di Paris dirusak dengan grafiti antisemit, menimbulkan ketakutan bagi komunitas yang telah tinggal di kota itu selama beberapa generasi. Salah satu insiden paling mengerikan terjadi ketika Abu Bakar Cissé, seorang jamaah Muslim kelahiran Mali, diserang. Banyak pengamat melihat insiden itu mungkin bermotif kebencian, dan otoritas kemudian dikritik atas cara mereka menanggapinya. Komisi Nasional Konsultatif mencatat 76 insiden rasis di wilayah Paris selama 2024, meningkat 40% dari 2022. Kasus-kasus ini mencakup serangan fisik, diskriminasi di tempat kerja, diskriminasi perumahan, serta pelecehan verbal berdasarkan ras, agama, atau asal negara. Yang membuat krisis ini semakin serius adalah normalisasinya dalam wacana politik. Gerakan politik sayap kanan jauh memperoleh dukungan besar di pinggiran Paris, dengan beberapa kandidat secara terbuka mendorong kebijakan diskriminatif. Ketika ujaran kebencian masuk ke kampanye politik, rasisme terasa semakin diterima oleh kelompok yang memang cenderung memegang pandangan tersebut. Respons masyarakat sipil cukup besar, tetapi belum cukup. Pada 22 Maret 2025, lebih dari 20.000 orang berbaris di Paris menentang rasisme dan pengaruh sayap kanan jauh, bertepatan dengan Hari Internasional PBB untuk penghapusan diskriminasi rasial. Organisasi seperti SOS Racism telah mengajukan keluhan hukum atas materi rasis yang disebarkan dalam acara politik. Tetapi proses hukum bergerak lambat, sementara kebencian menyebar cepat. Sekolah juga melaporkan peningkatan pelecehan rasial. Paris Education Authority mencatat 340 insiden rasis di sekolah selama tahun ajaran 2024, termasuk perundungan siber terhadap siswa dari latar belakang minoritas. Banyak guru merasa tidak siap menangani masalah ini dan mengaku kurang mendapat dukungan dari pihak administrasi. 9. Sisi okultisme Latin Quarter. Latin Quarter terkenal dengan universitas dan toko bukunya. Namun kawasan ini juga menyimpan sejarah panjang tentang lingkaran okultisme, perkumpulan rahasia, dan arus mistik yang masih membayangi identitasnya. Di luar kafe dan ruang kuliah, wilayah ini pernah menjadi rumah bagi gerakan esoteris yang meninggalkan jejak spiritual mendalam di Paris. Pada 2008,
Stanislas de Guaita dan Josephine Beladan mendirikan Kabbalistic Order of the Rose Cross di Latin Quarter, sering disebut sebagai masyarakat okultisme modern pertama di Prancis. Berfokus pada Kabbalah Kristen dan mistisisme, organisasi ini memicu skandal publik, rivalitas keras, tuduhan ritual gelap, bahkan duel yang memikat perhatian Paris pada akhir abad ke-19. Otoritas menyatakan arus semacam ini tidak pernah sepenuhnya menghilang. Prefecture de Police menyimpan berkas tentang lebih dari 100 kelompok Paris yang mereka labeli occult, dengan sekitar 30% berbasis di Latin Quarter. Sebagian besar hanyalah lingkaran spiritual biasa, tetapi beberapa dikaitkan dengan penipuan finansial, tekanan psikologis, dan penargetan orang-orang rentan. Le Caveau de la Huchette, yang kini dikenal sebagai klub jazz, berada di ruang bawah tanah abad pertengahan yang konon pernah digunakan oleh Rosicrucian dan Freemason sebelum memasuki era musik. Sejarawan lokal mencatat adanya simbol-simbol terukir pada batu yang mengisyaratkan pertemuan tertutup selama bertahun-tahun di ruang bawah tanah itu. Kini, perusahaan wisata menawarkan tur seperti Paris Occult dan Sejarah Seni Gelap, serta Rahasia Tergelap Paris. Meski menarik bagi wisatawan, tur semacam ini sering melewatkan kasus nyata tentang kerugian emosional dan finansial yang pernah terkait dengan kelompok tertentu. Miviludes, lembaga Prancis yang memantau gerakan sektarian, melaporkan bahwa Paris memiliki lebih dari 500 kelompok yang dianggap berpotensi berbahaya, banyak aktif di jaringan bangunan tua dan ruang belakang Latin Quarter. Perekrut sering menargetkan mahasiswa dan akademisi, maka aksi ini wawasan itu untuk membangun kredibilitas dan akses. 10. Protes politik. Protes politik di Paris pada 2025 memperlihatkan sisi kehidupan sipil yang lebih tajam dan mudah meledak. Demonstrasi yang dahulu sering diasosiasikan dengan aksi damai, kini semakin sering berubah menjadi konfrontatif, menimbulkan kekhawatiran tentang norma demokrasi dan kebebasan pers. Pada April 2025, sebuah unjuk rasa mendukung pemimpin sayap kanan jauh Marine Le Pen yang digambarkan telah divonis dan dilarang mencalonkan diri, berubah dari protes menjadi panggung populis. Massa meneriakkan Marine President dan menuduh pengadilan bias politik. Banyak analis membandingkan nada tersebut dengan gaya otoritarian di negara lain. Hari Buruh juga menjadi titik panas. Jurnalis melaporkan kekerasan polisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reporters Without Borders menyebut adanya berbagai serangan dan penyitaan peralatan terhadap pekerja media, serta menyatakan peringkat kebebasan pers Prancis turun ke posisi 25 dunia. Penurunan yang mengkhawatirkan bagi negara yang lama dipandang sebagai pembela kebebasan berekspresi. Pawai anti-rasisme pada Maret 2025 juga memicu perdebatan. La France Insoumise menggunakan gambar pembawa acara Cyril Hanouna dalam materi kampanye tanpa izin, memunculkan kritik atas dugaan nuansa antisemit dan menunjukkan bahwa gerakan yang mengusung inklusivitas pun dapat berubah menjadi perdebatan yang memecah belah. Semua ini terjadi di tengah sistem politik yang terfragmentasi, parlemen yang buntu, dan krisis pemerintahan berulang. Kekacauan tersebut memperbesar frustrasi dan polarisasi, memberi ruang bagi posisi ekstrem untuk tumbuh, sekaligus menguji kebiasaan demokrasi masyarakat. Menurut Prefecture de Police, terdapat 89 penangkapan terkait protes pada 2025, dengan dakwaan mulai dari perusakan properti hingga serangan terhadap petugas. Yang lebih mengkhawatirkan adalah lingkaran eskalasi. Sebagian demonstran semakin keras, polisi merespons lebih tegas, dan siklus itu mengancam keselamatan publik serta kualitas perdebatan demokratis. 10 sisi gelap ini menunjukkan bahwa Paris jauh lebih kompleks daripada gambaran romantis di kartu pos dan brosur wisata. Bagi pelancong, pengetahuan ini dapat membantu Anda menjelajahi kota dengan lebih aman dan bijak. Bagi mereka yang tertarik pada kebijakan kota dan isu sosial, Paris menjadi contoh nyata bahwa bahkan kota paling maju sekalipun masih bergulat dengan ketimpangan, kejahatan, dan retaknya kohesi sosial.